Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Untuk teman-teman yang udah hadir, mari kita bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita bersama-sama dalam doa. Bapa, puji dan syukur atas kasih-Mu dan perkenanan-Mu sepanjang minggu ini yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berkumpul di tempat ini, kami mengucap syukur atas apa yang Kau berikan pada kami sepanjang minggu ini. Kami di tempat ini bukan hanya sekedar sebagai rutinitas yang akan kami lakukan, tapi kami benar-benar ingin rindu merasakan hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nantinya. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, soundman, multimedia, musik, WL, singer, dan diakones dan diaken. Engkau sertai teman-teman kami yang ikut. Biarlah setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, Engkau hadir, biarkanlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Biarkan kami untuk fokus, untuk memuliakan-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Haleluya. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat jiwa, kurang terdengar jiwa mudanya. Shalom teman-teman Impact yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Siapa yang di tempat ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu keselamatan kita? Semua angkatkan tangan dong. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Benar Tuhan, kasih setiamu tidak pergi dari hidup kami Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tanganmu.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dengan segenap kehidupan kita, kita bersyukur untuk segala penyertaan dan perlindungan yang Tuhan telah berikan di sepanjang kehidupan kita semua di tempat ini. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya sebab ada kemenangan, ada pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Dengan iman percaya, sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan terletak di dalam Engkau Bapa. Kekuatan
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Katakan dengan iman percaya, ku yakin. yakin Kau Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku rasa Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa Tuhan. yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa kami Tuhan, Senang jiwaku memuji-Mu. sungguh besar. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dengan lembut katakan, Ku yakin angkat kedua tanganmu. Kau hadir di sini. Katakan dengan iman percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya mengubah setiap kehidupan kita di tempat ini. Terbatas. Amin. Kau nyata di sini, kemenangan Angkat kedua tanganmu saudara. Dengan iman percaya katakan lebih lagi, ku yakin Kau hadir di kuasanya mengubah segala hal, segala sesuatu. ku rasakan Kuasanya membawa pemulihan. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Angkat kedua tanganmu lebih lagi katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Tak terbatas. Kau hadir. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di Pemulihan. terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami percaya padamu Tuhan. Kau hadir di tempat ini, memulihkan setiap hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih
kekuatan, di dalam-Mu ada penerobosan, di dalam-Mu ada kelepasan. Mari angkat suaramu saudara, naikkan syukur dan penyembahan kita, sebab Dia adalah Allah yang terlebih besar. Dia adalah Allah yang begitu setia, mengasihi setiap kita di tempat ini, yang tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Namanya sini shikirala bala 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 shikirala bala 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 kirala bala 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 ya shiri di shikira baba 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 kirala bala 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 shidala bala 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 ora mata karala maya shikirala bala 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 shikira baba 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 kirala bala 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 ya sandela bala bala bala. Mari naikkan syukur kita, penyembahan kita. Kita percaya ada kemenangan terjadi bagi anak-anak muda di tempat ini. Ada pemulihan, ada penerobosan di dalam Yesus. Kirala bala 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 bala. Kirala baba 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 Yesus. Kirala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kirala bala 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 bala. Kirala baba 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 baba. Kirala bala 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 ya namanya se. Oh, kirala bala 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 bala. Oh, praise the name Lord. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing our God. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Sama-sama kita dapat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman. Oh, praise the name of the Lord our God. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang agung, yang dahsyat. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Allah. Engkau Allah yang setia, Allah sahabat kami yang suka sekali kalau kami sebut sahabat, karena kami bisa bercerita kepada Engkau. Karena itu jadikan kami Tuhan, ajari kami jadi sahabat yang baik juga untuk Tuhan, menjadi sahabat yang mau mendengarkan isi hati Tuhan, menjadi seorang sahabat yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau dapat tuntunan dari Tuhan, supaya kami mengawali tahun ini dengan benar, supaya kami meletakkan dasar yang benar Tuhan, dasar yang baik di awal tahun ini. Berfirman bagi kami orang-orang muda-Mu, karena Engkau akan pakai orang-orang muda.
Kau milenial, Engkau akan pakai menjadi orang yang cinta mati-matian akan Engkau. Kau akan utus Tuhan generasi Engkau. Kau sedang memperlengkapi generasi ini Tuhan. Orang-orang milenial Tuhan, Kau sedang perlengkapi. Mereka yang bersedia, mereka yang mau, Kau akan pakai Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu. If you can use anything Lord, use us. Jika Engkau dapat memakai apapun, pakai kami Tuhan. Terima kasih, biar kami menangkap isi hati Tuhan. Dan Engkau yang dipermuliakan. Berkati kami ya Bapa, karena kami berdoa, karena kami menyembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kami dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, shalom. Kita hari ini belajar ya, di awal tahun kita diisi lagi dengan firman Tuhan yang akan membekali kita orang-orang muda ya. Ada yang paling muda di sini, pengurut 80 tahun. Mama saya ya. Tapi jangan salah, semangatnya tidak kalah sama kita. Dia aja berdoa 2 kali sehari itu, 2 kali berdoa syafaat. Jadi teman-teman Impact di sini kita belajar jadi orang muda. Ketepaan nama opung. Jadi orang-orang muda yang nangkap isi hatinya Tuhan untuk zaman kita, ya kan? Kenapa? Karena kita dipanggil jadi orang-orang yang dikhususkan. Ya, karena orang yang gak nangkap hatinya Tuhan menjadi orang yang rata-rata. Tetapi seperti Samuel, dia dipanggil secara khusus tapi dia mau, dia bersedia. Maka dia dipakai menjadi orang muda yang di atas rata-rata. Siapa yang rindu jadi orang muda yang dipakai di atas rata-rata? Waduh, pasti semua ya kan? Nah, oke. Kita belajar dari satu orang yang dipanggil pada masa mudanya, namanya Simon Petrus ya. Kita akan belajar. Don't follow your heart ya. Jangan ikuti apa kata hatimu. Kenapa ini temanya begini Kak Esther? Teman-teman, waktu saya muda, waduh sekarang udah tuir. Udahlah, ada yang kalian itu setengah umur dari umur saya ya kan. Tapi untung saya punya semangat anak muda. Jadi teman-teman, waktu masih remaja 17 tahun sampai dengan 25, 30 ya. Itu selalu gini, kalau mau apa-apa ikuti kata hatimu. masih zaman gak sih itu? Kalau milih baju, ya hatimu ngomong apa, ikutin aja kata hatimu, bener gak? Ada yang TP-TP, tahu TP-TP gak? Tebar pesona. Mau coba-coba TikTok gitu kan. Terus curhat sama temennya. Menurut lu gimana? Pasti nasihat dari temennya sesama apa? Follow your heart. Tapi hari ini kita akan bicara tentang yang terbalik dari dunia ini ya. Kenapa? Don't follow your heart. Jangan ikuti kata hatimu. Kata hati yang seperti apa? Ya, nanti kita akan lihat. Mari kita lihat dulu, kita belajar dari seorang muda yang dipakai Tuhan tetapi banyak dibentuk Tuhan. Ya, supaya dia don't follow your heart ya, but follow your God gitu. Kita buka teman-teman yuk. Matius 14 ayat 25 sampai 31. Kita sharing-sharing ya bacanya ya. Deal ya, sharing ya. Kak Esther ayat yang ganjil 25, kalian dua yang genap, kita bersaut-sautan. Harus lebih, Kak Esther tahu milenial nih malas ngeluarin suara. Tapi di sini nih ya, milenialnya di atas rata-rata. Ya, volumenya agak di full. Setting full ya, volumenya ya. Matius 14 ayat 25 sampai 31. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata,
Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? N. Teman-teman, ini kan kita udah biasa ya dengar firman Tuhan ini. Tapi Kak Esther harap kita dapat satu rema yang kuat, satu insight dari Tuhan. Bagaimana kita akan dibekali Tuhan di awal tahun ini. Nah teman-teman, don't follow your heart, follow your God. Ya, jangan ikuti kata hatimu, tapi ikuti apa kata Tuhanmu. Kenapa? Karena hati kita ini tidak selalu netral. Kadang-kadang hati kita baik, kadang-kadang mood kita baik, kadang-kadang hati kita jahat, picik, licik. Yang ngalamin, ya, yang ngalamin itu gue banget, ya kan? Kadang-kadang kalau lagi baik kita kayak malaikat, lebih malaikat, ada sayapnya, benar nggak? Tapi kalau lagi licik, nih tanduknya ya, ada hornnya di sini kan, ada tanduknya. Itulah manusia. Itu sebabnya teman-teman hari ini dari sini Kak Esther mau ajarin don't follow your heart. Kenapa? Hati manusia itu berubah-ubah. Saya juga sebagai hamba Tuhan kalau disakiti hatinya bisa panas, terus temperaturnya bisa naik, panasnya sampai ke ubun-ubun. Kenapa? Karena kita masih manusia. Karena itu standarnya bukan hati kita. Standarnya adalah apa kata Tuhan. Jadi ini orang-orang yang di sini adalah orang-orang pilihan. Ya, pastikan orang-orang yang sudah terpanggil dan terpilih itu tetap dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, bertahan sampai akhir. Amin. Amin. Jangan ada satupun yang terhilang di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, biar kita jaga hati kita dan kita Tuhan covering kita dengan sayapnya, dengan kuasanya. Supaya apa? Kita belajar menjadi orang follow what God said, apa yang Tuhan mau. Teman-teman diceritakan di sini, suatu kali, boleh di slide-nya. Ada satu kali di malam yang gelap dan badai. Ini benar-benar menjelang pagi ya, karena Yesus habis berkhotbah, dia lihat banyak yang mau konseling, banyak yang ini, dia suruh murid-muridnya dulu, udah kalian duluan. Terus muridnya nggak pakai tanya. Terus Tuhan gimana jalannya? Nggak ada tuh yang nanya, semuanya cuek aja. Kenapa? Murid-muridnya obedient, taat. Jadi kalau disuruh pemimpin ikutin aja ya, kecuali buat dosa jangan mau. Kalau itu no way man, ya kan? Nah taat aja. Disuruh sama pemimpinnya Tuhan Yesus, mereka taat, mereka bertolak ke seberang. Ya kenapa? Karena memang mereka tidurnya biasa di Kapernaum, di rumahnya mertuanya si Petrus. Ya, nah waktu mereka bertolak ada angin sakal datang, kemudian tiba-tiba ada yang putih-putih. Mungkin Yesus itu pakai pasmina. Pasmina itu talit, syal doa. Kalau mereka berdoa, orang Yahudi itu ada syalnya, syal doanya itu biasanya putih atau krem, ya, warna krem. Kemudian mungkin Yesus karena dingin, ya, Yesus kan juga secara daging manusia kan, dia syalkan atau bagaimana. Terus bayangkan badai ya, kalau badai itu malam tiba-tiba ada blitz dari sorga. Ceker gitu kan, ada blitz, ya kan? Apa yang kelihatan kalau orang pakai syal jalan? Penampakan, apalagi di tengah laut. Wah, ini Nyai Roro Kidul kalau di Jawa. Tapi makanya murid-muridnya bilang, aduh hantu katanya kan. Hantu. Waduh, badai, gelap, tiba-tiba stempok-stempok, kadang-kadang itu ada sinar dari surga, ya kan, petir menyambar, namanya badai angin sakal. Itu kita nggak tahu, itu imajinasinya Kak Esther tuh kayak gitu. Tiba-tiba Tuhan Yesus tuh udah selesai konselingin orang, udah siap, udah selesai melayani orang-orang yang di pinggir sisi sebelah sini. Dia harus pulang ke Kapernaum bersama dengan murid-muridnya, tapi dia jalan di atas air. Terus dikirain hantu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus langsung tenangkan mereka, bukan badainya yang ditenangkan teman-teman. Tuhan Yesus gak ada urusan dengan badai, Tuhan Yesus urusannya sama murid-murid, amin? Halo, Tuhan Yesus gak ada urusannya dengan kesusahan hidupmu, Tuhan Yesus urusannya sama kau. Tuhan Yesus gak ada urusannya sama kau gak punya kerja, Tuhan Yesus urusannya sama hatimu. Tuhan Yesus gak ada urusannya dengan orang tuamu yang gak punya duit, yang lagi jatuh. Tapi Tuhan Yesus urusannya sama kau. Tuhan Yesus gak atasin badai itu lebih dulu. Tuhan Yesus atasi murid-muridnya. Kemudian Petrus
Waktu Tuhan Yesus bilang, ini aku bukan hantu, aku Tuhan, ya, aku gurumu. Si Petrus itu pribadi yang antusias, ya, cepat bertindak, tapi cepat lesu. Ini sanguin. Siapa sini ada sanguin? Udah belajar belum? Kapan-kapan tes ya, kita kepribadian boleh nggak? Itu seru tuh. Kapan-kapan ngopi yuk. Ajak Kak Esther ngopi, Kak Esther kasih, terus kita seru-seruan ya. Tadi Kak Esther udah bilang sama Ibu Ros, boleh Bu, saya bilang gitu. Oke, yang sanguin ini biasa gitu, dia nggak pakai disuruh-suruh, dia langsung spontan. Ini bagus teman-teman, bagus supaya dia nanti ngalamin berjalan di atas air. Ya, yang orang lain nggak pernah jalan di atas air, cuman Yesus dan Petrus. Yesus ya Tuhan. Petrus bilang gini, Tuhan kalau Engkau itu suruhlah aku berjalan. Dia nggak jalan sampai dia dengar apa kata Tuhan. Terus Tuhan bilang apa tadi? Tunggu ya, lihat contekan ya. Biar lebih suruh ayat yang 8. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jelas permintaannya, suruhlah aku berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Come, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak ngelarang orang untuk berekspresi. Begitu si Petrus bilang, Tuhan, suruh aku datang sama kau. Karena ini orangnya hangat, orangnya bergairah si Petrus ini. Ya nggak ada letih lesu berbeban berat ini, enggak gitu ya. Dia orangnya selalu bersemangat. Teman-teman, kalau mau dipakai Tuhan harus selalu bersemangat. Halo? Harus antusias, disuruh kerjain apa aja, oke. Kerjain apa aja oke, walaupun belum tentu bisa. Pokoknya oke aja dulu. Kenapa? Kak Esther udah praktekin waktu masa muda. Disuruh bos, kerjain apa aja, oke. Terus teman tanya, emang kamu bisa? Enggak, tapi saya akan cari tahu. Gitu ya. Kalau nggak tahu baru bilang, Pak maaf saya udah coba, tapi saya nggak bisa. Ya, tapi udah usaha dulu toh. Bener nggak? Udah usaha dulu. Kita kan orang muda, trial and error is normal. Ya. Uji coba gagal sukses itu normal sama orang muda, orang tua aja normal, ya kan? Apalagi orang muda yang belum punya pengalaman apa-apa. Tapi Tuhan suka dengan orang muda, makanya Tuhan suka membangkitkan orang-orang muda di skala zaman. Nah teman-teman, kemudian setelah Petrus dengar itu, datanglah, maka dia datang. Dia datang, teman-teman, gambarannya begini. Pertama, Petrus itu pasti jalan di atas air, cuman saya nggak tahu sejauh apa jarak Yesus dengan kapal. Ya, mari kita berimajinasi. Ya, yuk mulai konsen sama firman Tuhan. Kalau enggak, kalian nggak dapat apa-apa. Kalian nol dapatnya. Ya, mari sama-sama kita arungi firman Tuhan ini. Kalau nggak dapat apa-apa. Ya, jangan sibuk dengan hal yang lain. Kita sibuk dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman kemudian. Jaraknya seperti apa, tetapi yang pasti jarak itu nanti di menit tertentu membuat Petrus itu mendengar apa kata hatinya dan apa kata angin ya. Nah ketika dia berjalan itu benar-benar berjalan di atas air, bukan debus ya. Benar-benar berjalan di atas air, dia mengalahkan hukum apa itu? Saya nggak tahu. Kalian yang lebih tahu, Archimedes, apalah itu ya. Pokoknya dia benar-benar dengan kasutnya itu dia berjalan di atas air, nggak pakai ilmu ngambang. Tapi kenapa? Karena dia dengar apa kata Tuhan. Kemudian teman-teman dia itu hilang, gagal fokus. Gagal fokus, sesaat saja dia gagal fokus teman-teman. Dia dengar apa kata hatinya. Dan dia lupa dengan apa kata Tuhan, datanglah. Teman-teman, itu pelan-pelan, saya tahu dia pasti pintar berenang. Tapi itu badai. Badai itu orang mau berenang seperti apapun. Kalau nonton film badai tak ada gunanya itu ilmu berenang. Mau ngambang, mau apa gak ada gunanya, bener gak? Gak bisa kita ngelawan arus dan gelombang ombak yang begitu bergulung-gulung, itu gak bisa. Jadi teman-teman, waktu dia udah belum menyampai dekat sama Tuhan Yesus, dia itu teman-teman dengar apa kata hatinya bilang, gila, ternyata ini laut. Ada orang yang kalau bertindak nggak nyadar ya kan, langsung aja sambar bleh gitu. Tapi ketika di tengah-tengah dia menjalani itu, dia baru nyadar. Terus kata hatinya gini,
Loh, ini laut loh, ini laut. Kata danau dan laut di bahasa Ibrani itu sama ya, sebenarnya itu danau ya, bukan laut ya. Nah, ketika dia di danau itu dia lihat, loh, dia mulai follow your heart, ya kan? Mulai, teman-teman, dia mulai tenggelam. Kapan dia teriak? Tuhan tolong. Tadi ayat berapa itu? Nah, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, ketika dia gagal, dia mau tenggelam, kira-kira airnya itu sampai mana? Segini, minta tolong enggak? Hah? Sedada, kalau kita di kolam renang. Kolam renang, sedada, kalau dia masih 1 meteran. Minta tolong enggak? Kalau udah 1,5 meter di mana? Nih, kamu udah gak bisa napas. Kalau masih mulut masih bisa lah kan. Tarik oksigen dari ini, keluarkan dari mulut pasti gitu doang kan. Saya yakin itu air antara sini dan di sini. Terus Petrus mungkin mendoa ke atas terus bilang, Tuhan tolong. Ketika dia kembali lagi mendengar suara Tuhan, maka dia ngalamin lagi. Di menit kesekian berjalan di atas air, tetapi kali ini berpegangan sama Tuhan. Tadi pertama dia berjalan di atas air, tapi dia nggak pegangan sama Tuhan. Ya, tapi kemudian dia broken fokus, dia hilang fokusnya, gagal fokus. Dia mulai dengar kata hatinya, dia mau dengar kata orang lain, kata angin lah. Ya, gambarkan sini angin, dia mulai mendengar deru angin, dia mendengar kata hatinya yang bukan kebenaran, dia mulai tenggelam. Teman-teman dapat insight gak dari firman ini? Dia mulai tenggelam. Ketika orang mulai lari dari Tuhan, dia gak bisa dengar apa kata Tuhan yang dulu-dulu. Dia fokusnya apa kata orang, apa kata hatiku, apa mau gua. Tapi ketika dia teriak lagi sama Tuhan, sudah di sini, nafasnya itu udah di sini, tapi airnya sudah di sini, baru dia, Tuhan tolong. Terus Tuhan bilang, Tuhan langsung mengulurkan tangannya dan memegang. Terus dia dengar apa kata Tuhan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa? Don't follow your heart, karena hati kita cenderung bimbang. Tuhan Yesus bilang, don't follow your heart, follow your God. Pegang apa bukan kata hatimu, pegang apa kata Tuhan, teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, sesaat kemudian Petrus mendengar suara hatinya, dan apa yang terjadi? Dia tenggelam, tapi kemudian dia mendengarkan suara Tuhan. Don't follow your heart. Why? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, hati manusia sudah terkontaminasi dengan dosa dan keinginan daging. Di dalam Matius 15 ayat 19, Tuhan Yesus sendiri yang berkata begini. Yesus berkata begini, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi teman-teman, orang muda, kalau dunia bilang, just follow your heart. Baik nggak? Baik nggak? Follow your heart. Ikuti kata hatimu. Baik nggak? Baik. Siapa bilang nggak baik? Tapi tidak benar. Tipis antara baik dan benar. Kita mau naikin level kita, raising our standard. Dari yang baik kita naik ke yang benar. Don't follow your heart. Emosi nggak lihat orang ganggu kita? Emosi sampai ke ubun-ubun. Arah Kak Esther yang lagi berbuah dibunuh orang. Jahat. Naik ini. Itu arah impian mau diternak, mau dikembangbiakkan akan jadi kebun arah. Ya. Kak Esther pendeta juga manusia. Naik hatinya mulai jahat. Mulai jahat. Marah gitu kan. Bukan hakmu. Ada. Tapi ingat, don't follow your heart. Hati ini cepat naik. Kemudian ada firman Tuhan dari kakak, dari saudara, kau harus berdamai, ya kan, mulai terus masuk hadirat Tuhan. Kata Tuhan lebih baik mengalah, ya udahlah nanti lu beli lagi bibit arahnya. Ini arah lagi berbuah banyak lebat,
Kalau mau lihat di Facebooknya Kak Esther tuh pernah Kak Esther posting. Cakep kalau pulang dari Dolok Sanggul, Kak Esther dari capek-capek lihat itu sukacita, seneng banget. Sekarang tinggal tungkul kering. Sedih nggak? Sedih. Tapi belajar lagi. Don't follow your heart. Follow your God. Apa kata firman Tuhan? Kendalikan dirimu, kuasai dirimu. Jadi teman-teman tahun ini kita harus banyak mengendalikan diri ya. Mengendalikan hati kita. Coba lihat, Kak Esther coba analisa. Yang mengikuti kata hatinya biasanya, slide-nya, yang mengikuti kata hati biasanya orangnya banyak nuntut. Ya, banyak menuntut hak. Ini punyaku, ini milikku. Ini pokoknya semuanya ini menuntut. Gak boleh begitu, gak boleh begini, itu menuntut teman-teman. Orang yang mengikuti kata hatinya, kenapa? Karena di dalam hati kita tadi Tuhan Yesus bilang itu banyak keinginan daging yang timbul, yang muncul, yang bergejolak. Kemudian hidupnya itu didominasi oleh logika. Ya, logikanya orang yang ganggu pohon ara, gua laporin lu ke polisi, gua cari CCTV. Disiram pakai minyak tanah sama dia. Gue cium tuh segala logika, cium, iya bau tanahnya mau minyak lampu. Kok di Jakarta kan bilang minyak tanah. Oh, disiram pakai minyak tanah, suruh ponakan, coba kau cium. Orang yang follow heart-nya itu didominasi logika. Tapi ini tahun new paradigma yang baru. Don't follow your heart, follow your God. Jadi gini loh, supaya lebih tenang, gak usah kau cium-cium itu tanah. Tapi cari solusinya ya kan. Cari solusinya gitu. Kemudian apa lagi? Memberi makan ego. Dia pikir dia lebih pintar dari gua. Teman-teman, seberapa banyak dari kita yang di sini suka follow heart itu kita banyak ego kita kasih makan. Akunya, maunya aku. Logikanya seperti ini. Saya tahu orang muda itu apalagi yang idealis. Itu keras. Kenapa? Saya dulu dari situ. Apa yang benar menurut saya harus terjadi. Tapi tidak begitu teman-teman ya. Lihat, klik selanjutnya. Orang yang mengikuti kata Tuhan bukan kata hatinya. Don't follow your heart but follow your God. Itu banyak melepaskan hak. Habis udah lihat pohon ara tinggal tungkul. Kak Esther gini, kau mau matiin mimpi aku. Yang paling sakit gitu loh. Kenapa? Impian Kak Esther itu punya kebun ara. Ya, aku mau buat selai, aku mau buat manisan, sesuatu yang something different dari orang lain. Orang lain kebun sawit apa kan? Itu mimpi aku beli, benihnya itu mahal. Sesudah berbuah kau bunuh, itu kau sama dengan bunuh mimpi aku. Marah. Tapi dalam proses itu saya belajar melepaskan hak saya. Coba ambil gali itu, bersihin. Saya suruh kakak saya capek, saya di Dolok Sanggul. Kak, coba kak, ini kak. Tapi ternyata harus dilepaskan. Akhirnya dia inna ilaihi wa inna ilaihi rojiun. Ya, rest in peace lah itu si Ara. Datang kawan-kawan saya, turut berduka ya Bu. Karena saya sayang banget sama itu pohon ara. Tapi ketika itu saya juga belajar melepaskan hak saya untuk menuntut dia. Tapi kata kakak saya, jangan. Biar orang melihat Tuhan ada di dalam kita. Semuanya ini ya, logika. Lu jangan lawan gua. Ahli debat manapun bisa gua kalahin. Kenapa gua editor, gua pemimpin redaksi. Lu mau main apa? Main jalur hukum. Gua tanya teman-teman gua, para pengacara. Ego. Tapi di tahun New Paradigm, sebelum tahun ini dimulai, saya sudah dibentuk Tuhan supaya saya bisa sharing sama teman-teman. Mungkin orang tuamu menuntut, kamu harus ambil jurusan ini, kamu harus kerja ini, kamu usahanya orang ini. Sedangkan kau punya kerinduan. Teman-teman, don't follow your heart. Ikutin dulu apa maunya orang tua. Tapi itu gak sesuai dengan hatiku Kak Esther. I know, saya tahu. Sambil kau mengikuti apa ke orang tua, kau cari hati Tuhan. Amin. Lepaskan hakmu. Gampang gak? Enggak. Berperang antara pikiran dan hatimu. Ini gak matching, pikiran dan hatimu gak matching. I know it very well.
Makanya ketika kita belajar tidak mengikuti apa kata hati tapi kata Tuhan, maka ada keseimbangan antara logika dan iman. Enggak melulu main pikiran dan perasaan, tapi main iman. Iman apa? Ampuni dia. Kalau kau yang balas, kau cuma sejauh kantor polisi. Tapi kalau Tuhan yang balas, that's faith. Bukan saya menginginkan sesuatu yang jahat, tetapi itu firman Tuhan. Bagian kita mengampuni, bagian kita melepaskan hak. Tetapi bagian Tuhan yang akan disiplin dia. Saya berdoa, Tuhan kau berperkara sama dia. Berperkara bukan berarti berperkara supaya dia bertobat gitu loh. Tuhan buat satu situasi kondisi untuk dia bertobat, nggak buat kayak gitu lagi sama orang lain. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan saya, bukan dengan si Ara. Tuhan sedang berurusan dengan saya. Don't follow your heart, Esther. Follow your God. Dan itu memang menyedihkan. Tetapi kalau kita ngalamin, kita bisa kesaksian. Dan kita bisa menguatkan orang lain. Kemudian memberi makan keinginan roh. Mulai bisa berdoa. Orang yang memberi makan rohnya itu dia bisa hidup berkemenangan. Nah teman-teman, apa keuntungan dengan cepat? Dengan cepat keuntungan kita mengikuti apa kata Tuhan dan bukan apa kata hati. Yang pertama kita mengalami ketenangan bukan ketegangan. Ya, gak usah ngotot, santai aja. Sama si Petrus, Tuhan bilang datanglah, dengar kata Tuhan, datanglah. Tuhan bilang datang kepada dia. Maka kita memperoleh ketenangan, bukan ketegangan seperti angin badai. Amin. Amin. Don't follow your heart. Waktu kau dengar apa kata Tuhan akan ada ketenangan di sini. Ya, yang kedua menerima tuntunan bukan tuntutan. Enggak nuntut-nuntut lagi, tapi menerima tuntunan. Sudah kau beli yang baru, bibitnya. Kau butuh waktu hanya sedikit, gitu ya. Saya nggak tahu aplikasinya sama teman-teman gimana, tetapi ini contoh yang Tuhan taruh dalam hati saya. Teman-teman mungkin dipaksa orang tua, dipaksa keadaan apa, saya nggak ngerti. Tapi hari ini don't follow your heart. Jangan hanya memenuhi kehendak hatimu, tapi belajar hormati orang tua, belajar hormati firman Tuhan, karena itu adalah firman Tuhan sendiri. Yang ketiga, menjadi pribadi yang di atas rata-rata dan bukan biasa-biasa. Ketika Simon Petrus berjalan di atas air, dia dengar orang lain, dia mau tenggelam, tapi kemudian dia dengar suara Tuhan. Teman, 12 murid Yesus yang paling dekat, ada 70 kelompok yang lainnya, ada kelompok sekitar 500-an orang yang lainnya, tapi dari kelompok yang paling eksklusif 12 orang. Dari 12 orang cuma satu yang di atas rata-rata yang pernah berjalan di atas air 2 kali. Dalam beberapa menit saja bedanya. Siapa? Petrus. Yang lain gak take action, tapi Petrus belajar, don't follow your heart, follow your God. Teman-teman, untuk 3 hal terpenting dalam hidup, follow your God. Pertama iman, jangan pernah lepaskan imanmu. Mau karena pasangan hidup, karena pekerjaan, jangan pernah lepaskan. Ingat dan dengar apa kata Tuhan. Mau secantik apapun dia, jangan kau jual imanmu. Yang kedua, pekerjaan, bisnis, sekolah. Ingat apa tuntunan Tuhan di firman-Nya. Jangan apa kata hatimu, tapi apa kata Tuhan. Amin. Halo? Kak Esther cuma kasih basic-basicnya. Kemudian pasangan hidup ya teman-teman ya. Jangan apa kata orang, karena dia cantik, dia kaya, dia anak orang tajir, dia anak sultan. Yang harus kau cari terang. Terang gak bisa satu sama gelap. Kenapa? Kalau kau mau hidupmu penuh dengan ketenangan nanti, kau lagi cari pasangan hidup, cari yang sama-sama terang, anak terang. Cari yang sama-sama ngerti, orang yang memberi kepada gereja. Cari sama-sama orang yang ngerti pelayanan teman-teman. Kenapa? Kak Esther nulis buku, ada banyak riak-riak gelombang yang menghantam rumah tangga ketika mereka lari dari kata Tuhan. Mereka mengikuti kata hatinya, mereka menikah dengan orang yang tidak seiman. Mereka bilang, nanti juga kami bisa tarik. No, tidak sesimpel itu. Buat standarmu yang pasti. Don't follow your heart, follow your God. Amin untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ya Bapak, Bapak ini aku anakmu.
Abba Bapa. Mari teman-teman, kita nggak seperti orang dunia, tapi kita mau menjadi anak-anak terang yang memang berbeda. Jangan ikuti kata hati kita, tapi ikuti kebenaran firman Tuhan. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abba, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, taruh tanganmu di dadamu, katakan, ya Abba Bapa, taruh tanganmu. Engkau tanda engkau bersedia, engkau bersedia di hadapan Bapa. Taruh tanganmu di dadamu dan engkau menyerahkan hatimu. Don't follow your heart, jangan ikuti kata hatimu. Di atas segalanya ikuti apa kata Tuhan. Ya Abba, Shandara Batakara ya Rabba, Shandara Labatakara ya Ba, Shandara Labatakara ya Ba, Shandara Labatakara dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, ini kami sahabatmu, orang-orang muda. Kami tahu kami bergumul, bergejolak dengan segala impian, dengan ego, dengan prinsip kami, dengan idealisme kami. Tapi aku berdoa, kami adalah orang-orang pilihanmu, sahabatmu. Ajar kami menyesuaikan, bukan dengan kata hati kami, tapi dengan kata Tuhan. Karena itu aku berdoa, berkati firman-Mu, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah mendengarkannya, sehingga ini benar-benar menjadi penopang bagi kami ya Bapak di awal tahun ini, dan kami berkemenangan di sepanjang tahun ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk hambanya Bu Esther yang memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama untuk pembangunan Podomoro GBI My Family. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita, dan sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI My Family. Kita sudah memasuki bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua telah banyak membuat resolusi-resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian tidak lupa membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun tema kita di bulan Januari ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family baik secara onsite maupun secara online. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk dapat membawa persembahan ucapan syukur kita di awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu 16 Januari 2022 akan dilayani oleh PDP Bambang Hardanta dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir beribadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Bro Aprima Matondang pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 ruang tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat mengikuti ibadah di tempat ini. Akan diadakan webinar gratis pelatihan komunitas sel atau KUL berbasis pemuritan secara online via Zoom oleh Departemen KUL GBI My Family. Pelatihan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan di hari Rabu setiap minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pukul 19.30 sampai dengan 20.30 WIB. Pelatihan ini hanya 1 jam saja dan akan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai 4 Mei 2022. Kami memotivasi seluruh jemaat, pengerja, gembala KUL, dan pejabat GBI My Family untuk bisa ikut serta dalam pelatihan
pelatihan ini. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat pelatihan ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah doa di GBI My Family, yaitu menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Ibadah doa ini juga dilaksanakan secara live di YouTube GBI My Family. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Memberikan persembahan yang kedua yaitu persembahan umum. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan bersama-sama, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita dapat bangkit berdiri saudara. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah kami pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur buat setiap firman yang telah ditaburkan atas kami Tuhan. Bapa, biarkan kami menjadi anak-anak muda, generasi-generasi muda yang mendengarkan suara-Mu Bapa, mendengarkan apa mau-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami tidak mengandalkan ego kami, tidak mengandalkan pikiran kami Tuhan. Biarkan kami meletakkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Esther Simamora yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam keluarga besarnya Tuhan. Biarkan setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat para pemimpin kami, Bapak Pendeta Lugimin Aziz yang ada di tempat ini Tuhan. Kau yang berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati setiap apapun yang dikerjakannya Bapa, biarkan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga pemimpin kami yang ada di pusat Tuhan, Bapak Pendeta Niko Nyatara Harjo, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan umur yang panjang Bapak, berkati dengan deputi-deputinya semua Bapak, agar mereka mau membawa rakyat, membawa Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan Yesus untuk datang kepadamu Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau yang berkati bangsa ini Bapa, jadikan Tuhan Yesus, bangsa ini bangsa yang takut akan Engkau Bapa. Berkati pemimpin kami dari yang tertinggi Tuhan, Bapak Presiden kami, hingga pemerintahan yang terendah Tuhan Yesus. Berkati rakyat-rakyat-Mu Bapa. Selamatkan Tuhan Yesus bangsa kami Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, berdoa bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, biarkan damai sejahtera sentosa memenuhi puri-Mu dan sentosa memenuhi tembok-tembok-Mu. Biarkan kami yang mencintai-Mu mendapatkan damai sejahtera dan sentosa daripada Allah. Begitu juga Tuhan, kami yang telah memberikan persembahan pada hari ini, Kau yang berkati kami Tuhan, berkati dalam pendidikan kami, pelayanan kami, sekolah kami Tuhan, pekerjaan kami, begitu juga orang tua kami, Kau yang berkati Tuhan. Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau yang melindungi menyertai untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Tibakan kami dengan selamat Tuhan tanpa kurang suatu apapun Bapa. Namun sebelum kami pulang Bapa, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Teman-teman, mari kita arahkan iman dan tangan kita kepada Bapa di surga. Karena itu generasi yang unggul yang sudah dipilih Tuhan, tetaplah sampai akhir dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat bersama berkata, amin.